Kemarin tadi Pak Agus kan bilang untuk masalah maggot. Monggo mungkin penyian bisa ke sini. Yang melihat maggot yang sekarang sudah mulai naik. Maggot yang naik ini itu ini kan naik ya. Kemarin kan enggak naik kan? Nah, ini kan naik. Ini naik dan warnanya maggotnya beda enggak? Yang sudah dolanan maggot pasti hafal. Beda nih. Nah, maggot dengan model budidaya yang nanti akan kita share ke penjenengan. Ini adalah maggot yang paling bersih se-Indonesia Raya ini. Bebas bakteri, bebas parasit. Tetapi itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang murah. Nah, metode ini itu akan menjadi pensuplai makanan untuk ikan gabus. Ya betul Pak, ini maggotnya beda kan? Segini, ini untuk mulai umur 15 hari udah cukup nih Pak. Cepat besar ya. Menaikannya. Nah, maggotnya sendiri menjadi bersih, benian tidak jijik. Tidak hitam, bersih, dan itu kalau penyian pakai mikroskop tidak ada parasit dan tidak ada bakteri. Karena apa? Ada fermentor yang nanti kita ajarkan. Kemudian juga ada penyaringnya. Siapa yang nyaring? Pasir. Jadi kalau penjenengan budidaya ayam, budidaya gabus, kemudian penjenengan pakai metode sampah, kemudian keluar maggot, maggot diambil dikasihkan makan ikan gabus, podo karo bunuh diri. Karena apa? Dia masih carrier bakteri. Sama seperti cacing sutra. Maka ini akan terjadi kerugian yang luar biasa. Ini harus kita benahi. Nah, syarat makan untuk ikan buraya itu kan harus makanan yang sehat. Nah, disinilah kita menemukan pakan alaminya dengan metode kita yang itu betul-betul penjenengan akan budidaya tanpa resiko. Enggak perlu, direct aja. Nah, nanti caranya untuk memberi makan, untuk khusus di perikanannya, metodenya ada sendiri. Nanti kita pengen semuanya maju Pak. Kemudian yang terakhir tentang albumin. Albumin yang di ikan gabus itu sebenarnya tidak ada 50% karena Pak Agus rodok ngapusi. Campur ya. Oplosan, zaman oplosan. Anggris mulai hapus-hapus ini guys berat ya, mulai tak gantung gitu. Karena albuminnya itu hanya 41,2. Itu yang tertinggi. Metode kita dari Mekar akan menjamin maggot itu maggot ikan gabus itu albuminnya menjadi naik 51,7. Naik. Nah, kari upaya piro. Jadi, kemudian yang kedua otomatis kandungan albuminnya yang tadinya cuma sekitar 60 mili, ojo diapusi toh. Maksudnya cairannya Pak 70 mili, bukan albuminnya. Ora genep 70 ya, ngomong 70. Gini, Bu. Dari 60 itu insya Allah akan ada kenaikan. Nah, inilah konsep daripada penelitian yang dilakukan oleh tim Mekar Tekno. Ini jawaban bagaimana kita. Monggo, yang mau budidayakan gabus silakan. Tapi kalau penjenengan memberi makan itu hanya dengan pelet, podo karo kita ketergantungan sama mereka. Harus mengurangi ketergantungan itu sebesar mungkin, tetapi proses alamiahnya yang kita tekankan. Nah, sama seperti ikan gabus mengandung omega juga. Tetapi proses kami itu omeganya menjadi keluar kayak di ayam 369.
ikan gabus penjenengan kalau dengan teknologi kami, dengan pertanggungan jawab kami, QC-nya dari kami, yang bertanggung jawab itu kami. Jadi penjenengan itu budidaya, tetapi nanti gabus tadi keluar omega 369. Berarti price-nya gabus menjadi naik. Kok iso ngomong ngono? Sing ngomong Mekar. Nek ngapusi Mekar wae sing dilebokke polisi kan ngono bar. Penjenengan tidak perlu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam QC-nya atau quality control mutlak di tangan kami. Sehingga penjenengan itu hanya di posisi budidaya. Teknologinya dari kami. Jadi ikan gabus dengan kandungan omega 369. Ikan gabus dengan kandungan albumin 50 sekian ke atas. Ini jawaban kami sekaligus menyelesaikan permasalahannya yang dialami oleh budidaya ikan gabus. Matur nuwun. Nah, sekarang nyuwun sewu Pak Moderator, saya tak melanjutkan yang kemarin. Boleh, monggo Bapak. Nyuwun izin. Saya sekaligus melanjutkan kemarin karena banyak yang minta bagaimana cara pembuatannya. Kan ngaten nggih. Kita geser aja. Mbak Maida nyuwun semprotannya Mbak Maida. Saya akan mempraktekkan. Setelah ikan gabus ini kita bawa ke pabrik. Ini ini berbeda. Yang pertama, penjenengan hati-hati kalau ada materi atau raw material yang beredar di lapangan atau yang beredar di poultry atau yang beredar di toko pakan. Dalam hal ini adalah kita katul. Jadi katul itu kunci di kita, tetapi katul yang bentuknya seperti ini tidak akan jadi. Jadi katul ini kalau penjenengan ceknya mudah. Katul itu masukkan di gelas isi air, itu aja. Nggak usah pakai uji serat kasar. Masukkan di gelas yang ada airnya, aduk. Kalau katul itu nanti ngambang semua berarti itu sekam, giling. Nah, dalam budidaya ayam jangan sampai ada sekam di permukaan atau di liter. Sekam betul-betul tidak diperbolehkan. Padahal selama ini konvensional pakai sekam. Berarti liter ini atasnya apa? Liter ini atasnya adalah pasir, bukan sekam. Jadi kalau alamiahnya ayam, dia itu mandi dengan tanah atau pasir. Kemudian saya ulangi lagi. Yang pertama kita ada yang namanya limbah daripada kelapa atau kokopit. Ini kita masukkan di awal. Pertama, kenapa kalau ini di awal? Karena dia menyerap air sehingga terjaga kelembapan. Ini di awal. Kokopit. Kokopit di awal atau di dasar tanah. Kemudian yang kedua, kita disinilah mekar tidak dijual pinam ini seperti ini, itu tidak dijual. Ini hasil riset yang tidak dijual. Jadi penjual tidak akan menemukan di pasar bebas. Karena ini hanya ditujukan ke mitra atau yang mereka yang boleh membeli tapi hanya di pelatihan. Jadi inilah tanggung jawab kami
langsung, tidak ada penjualan di luar. Ini kemudian ambil 1 tutup untuk air sekitar 10 liter. Kemudian kita basahi, kita semprot, kita basahi sampai basah. Itu sebenarnya posisinya tidak sebasah ini, hanya basah gitu aja. Kemudian yang kedua, dari posisi yang seperti ini bahan baku yang ada kemawon ya. Ini kita berpikir diarahkan kemana? Kalau ini diarahkan ke pertanian, itu pertanian yang bagaimana? Kalau sayur 28 hari panen, berarti butuhnya adalah nanti kadar N yang tinggi, berarti beda tambahannya, macam-macam untuk pembuatan ini. Kemudian kalau ini dikhususkan nanti untuk Pak Agustono yang mau pelihara gabus, ya kan gitu nih. Kita karena ini gabus ya udah, kita gabus saja dulu. Ini kokopit ini tetap di sini, prosentasenya hanya lebih sedikit. Kemudian penyenengan campurkan zeolit. Kalau ini yang untuk gabus nih, ini zeolit karena anunya berbeda. Ini zeolit setelah tadi disemprot, kemudian masukkan zeolit. Setelah masukkan zeolit, nah inilah pril dari kami dari Mekar. Kemudian mulai ditoto dimasukkan di sini. Pril masuk, kemudian semprot lagi, basahi. Ini yang untuk penataan gabus nih. Supaya apa hasilnya? Hasilnya nanti dalam 35 hari itu seperti ini. Berwarna hitam 35 hari tanpa penjian ngolah. Mesinnya siapa? Mesinnya itu ayam. Jadi kita kalau ngopeni udah stres-stres. Mesinnya itu ayam. Kemudian kalau kita saring yang halus itu seperti ini. Bentuknya hitam. Kemudian masukkan biocat yang tadi itu ada ini pril. Kemudian pril ini kita semprot lagi dengan cairan ini, basahi. Kemudian setelah kita basahi lagi, kemudian kita masukkan arang. Tapi arang ini kalau dipegang enggak hitam. Ya. Ini masuk. Ya. Yang paling bagus itu sebenarnya arang yang dari kayu keras. Kayu jati ya. Udah masuk seperti ini, kemudian katul itu kita masukkan tapi katul yang sudah fermentasi. Yang seperti ini katul fermentasi. Karena ini sudah aerob jadi baunya tidak wangi banget. Oh ini katul ini. Yang fermentasi menikah Pak Ganjar. Jadi itu katul yang benar nih. Jadi ini katul yang benar, ini katul yang tidak benar. Bedanya tidak ada nih. Ini dengan ini itu bedanya tidak ada, tapi kalau dipegang kerasa sebenarnya. Nah ini yang katul yang sudah difermentasi. Fermentasinya pakai yang khusus untuk pakan. Ini seperti ini. Ya. Ini katul yang fermentasi seperti ini, nanti dia keluar jamur warnanya putih. Di atas ini lapisan ini, itu ada jamur yang warna putih ini. Iya, ini jamur yang warna putih, ini berarti fermentasinya pakai khusus yang untuk pakan. Kemudian ini kita sebar, cuman butuh waktu 2 hari, tetapi tergantung DPL, semakin tinggi DPL-nya berarti semakin lama. Kemudian setelah masuk ini pokoknya gabus loh ya. Katul sudah. Kemudian masukkan Azula microphylla.
Nah ini mudah dibudidayakan kan ini? Ini kan mudah dibudidayakan. Masukkan azula. Nah azula ini seberapa banyak? Ya sakake-akeh, wong ben entuk pakan akeh kok. Kan gitu kan? Sebanyak-banyaknya. Kemudian masukkan katul yang sudah fermentasi tadi. Ini semprot dulu. Ini disemprot dulu dengan cairan yang khusus untuk liter. Kemudian masukkan katul. Ya, katul ini jauh. Oh nanti ada. Mana? Mana? Oke terus dibuangi. Iya. Nah, setelah masuk katul yang fermentasi ini, kemudian kita masukkan kulit telur. Cangkang telur yang dibuang itu masukkan. Ya, kalau ini yang sudah dihaluskan ya, yang paling bagus yang sudah dihaluskan. Pokoknya kalau untuk burayak nanti bagus ini. Kalau sudah ini, penyan tutup lagi dengan pril. Ini pril. Ini prilnya ini, nah ini prilnya yang. Setelah pril ini kemudian semprot dengan cairan liter. Kemudian setelah itu penyenengan sebanyak-banyaknya cari limbah. Ini bukan masalah kangkung, tidak harus kangkung ya, ini limbah. Wes katakan sak dubur-dubure umpamane ngaten, limbah ditoto aja sebanyak-banyaknya. Setelah limbah ini sudah, kemudian limbah ini kita tutup dengan katul lagi. Nah, katul itu nanti enggak usah tebel-tebel yang semuanya itu sebenarnya tadi katul itu tipis. Gitu loh. Ya, katul ini taruh di atasnya. Diwur-wur ibaratnya diwur-wur gitu. Diwur-wur. Tabur gini. Setelah ini kemudian penyan tambahi lagi taburan lagi dengan kulit telur. Nah sekarang kulit telurnya berapa karung? Makanya penyan jago pemulung. Selesai ini. Sudah selesai, ini limbah banyak. Segini banyak gitu. Nah begitu limbah ini sudah, tutup lagi dengan katul lagi. Terakhir kemudian tutup ya, ini katul. Kita suntak kawan ya. Oke, katul ini kita masukkan semua. Pembuatan ini sebenarnya hanya satu kali yang ini, Bapak. Tidak terus. Kemudian penyeningan mulai nutup dengan daun yang punya kandungan allantoin sebagai anti disentri dan antibakteri. Daun ini nanti begitu kena panasnya fermentasinya enggak panas banget. Kalau panas banget ayamnya mati. Jadi ini enggak panas banget, taruh di atas. Setelah ini ditaruh di atas, penyenengan cari pasir. Pasir, ingat bukan ladu loh ini. Pasir atau abu batu. Tabur di atasnya agak rapat. Kemudian penyenengan diamkan 5 hari. Ayam masuk. Prosesnya hanya 5 hari. Seperti tadi, maggot naik tersaring oleh pasir. Ini nanti akan jadi karas ya. Karas yang warnanya coklat. Pada saat dia kena hangatnya ini kan ada embunnya.
cairan embunnya itu nanti akan terbawa oleh maggot dan dimakan ayam. Ini subbagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan ayam omega. Bisa enggak liter ini diganti EM4 atau apa? Enggak bisa. Ada yang mencoba dengan pakai EM4, panas banget akhirnya mati, kakinya panas. Kemudian yang kedua, ini terintegrasi dengan nanti pakan yang diberikan ke ayam. Pakai apa penyediaan? Oh saya pakai komplit, monggo. Saya pakai ini, monggo. Sementara belum buat sendiri pakai itu, silakan. Tetapi beritahu kami, pakai komplit. Oh ya udah, kita ngerti. Kemudian kita memberikan tetes ke minumnya, yang itu menetralisir efek daripada pakan yang penyenan pakai. Kalau pakan penyenan pakai itu A, oh itu berarti tetesnya 2-3. Kalau penyenan pakai Wonokoyo tetesnya beda lagi. Karena itu ada growth promotornya kimia. Nah, setelah 35 penyenan panen, ayam itu akan punya kandungan omega 369. Nah, sekarang yang hubungannya dengan Pak Agus, posisi ini penyenan tebar di lahan banyak, ibaratnya kayak gitu. Kemudian hasilnya maggot nanti ini yang naik itu adalah untuk pakan buraya. Penjenengan tidak akan makani pakai pakan pabrik untuk burayanya Pak Agus, anaknya Pak Agus. Cucu. Jadi buraya itu pakannya kan mahal. Mahal. Karena kadang pakai pakan udang ya. Pakan udang kan mahal sekali dan bau. Makanya kolam penjenan akan menjadi cepat jenuh dan itu resiko kematian karena ada parasit dan sebagainya. Hindari parasit di awal. Nah, parasit itu timbul karena ada unsur urea yang tinggi. Nanti setelah itu baru masuk ke bakteri nanti jadi penyakit ini kok. Nah, di sini nanti itu akan keluar maggot banyak. Tapi kalau penyenan budidayakan di luar di skala lahan, penyenan bisa untuk pakan babynya gabus, tetapi juga penyenan bisa untuk yang lain. Nah, pembuatan asam amino untuk maggotnya sendiri itu sebenarnya proses ini memotong. Karena apa? Maggotnya lebih bersih. Boleh itu mungkin bisa ditambah lagi dengan Pak Farhan. Matur nuwun.